Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Becak Arwah. Sebuah kisah dari tulisannya Pijar Horor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Krak, krak. Suara rantai sepeda tua terdengar di kejauhan. Pedal berkarat itu seolah dikayu oleh seseorang yang tidak terlihat. Lonceng becak berdenting pelan, bersaut dengan tiupan angin malam. Udara di desa Sumberwangi, Mojokerto begitu dingin menusuk tulang. Hampir seminggu terakhir, setiap maghrib tiba hingga pagi hari, desa itu sunyi senyap. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah, bahkan hanya untuk sekedar menyalakan lampu teras. Pagi ini Parno duduk di warung kecil milik Yudarmi. Secangkir kopi hitam mengepul di depannya. Semalam aku lagi nonton televisi. Tiba-tiba aku dengar suara becak muter-muter di kampung, katanya pelan, menatap kosong keluar warung. Bener, sejak Pak Bahar menghilang, suasana desa jadi lain, angker, saut Yudarmi sambil menuang teh manis ke gelas plastik. Aku juga ngerasain yang sama. Apa jangan-jangan Pak Bahar wis meninggal? Parno mengangguk. Bener yuk, aku juga ngerasa seperti itu. Tapi kalau dia meninggal, kenapa kita nggak tahu? Bahkan anaknya aja gak ngerti di mana bapaknya sekarang. Yudarmi mendecak. Itulah akibat gak peduli sama orang tua. Sejak Yulastri meninggal 3 tahun lalu, si Warno jadi semena-mena sama bapaknya. Parno menarik napas panjang. Kasihan Pak Bahar, harus selalu mendapatkan makian dari Warno. Sebelum hilang, aku pernah lihat Warno maki bapaknya di halaman rumah. Kayaknya si Warno minta Pak Bahar buat jual sapi. Jual sapi? Buat apa? Yang aku tahu sapi itu mau disembelih saat kurban nanti. Yudarmi duduk di kursi plastik tua. Wajahnya memandang Parno dengan rasa penasaran. Parno meneguk kopinya, lalu meletakkan kembali cangkir yang ada di tangannya. Parno itu kan doyan judi, mabuk, dan main perempuan. Ya pasti utangnya banyak. Salah satunya utang di Pak Jono. Pak Jono? Rentenir kejam itu? Mata Yudarmi menyipit. Iya, terakhir dia utang 10 juta kalau nggak salah buat main judi di pasar. Sama jajanin itu perempuan-perempuan di sana. Yudarmi mendekat. Suaranya merendah. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Pak Jono yang membunuh Pak Bahar. Wong dia itu selain rentenir juga kejam, nggak punya hati. Ngawur yuk. Kalau sampai kedengaran orangnya, bisa-bisa kamu yang dipendem hidup-hidup. Mereka terdiam. Suasana warung mendadak senyap. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Sinar matahari pagi mengintip malu-malu dari celah atap yang bocor. Namun dingin masih terasa menggigit. Yuk, kopinya 1, seru Sugeng sambil menjatuhkan diri di bangku kayu. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun seperti habis berjalan jauh. Kamu dari mana, Geng? Kok kayak wong dikejar setan? Tanya Parno, memperhatikan wajah Sugeng yang pucat dan penuh keringat. Sugeng mengangguk cepat. Aku memang habis dikejar setan, no. Untung pintu pos ronda nggak dikunci. Aku langsung hibrid masuk ke dalam. Pagi-pagi udah ngomongin setan, celetuk Yudarmi sambil meletakkan secangkir kopi panas di meja. Sugeng menatap mereka dengan mata membelalak, bibirnya gemetar. Bukan ngarang yuk. Aku lihat sendiri itu, Pak Bahar, dia jadi setan. Pak Bahar jadi setan? Sugeng, ojo ngawur kalau ngomong. Kalau kedengeran orang bisa jadi fitnah, ujar Parno suaranya lirih. Beneran no, aku lihat sendiri semalam, jawab Sugeng, wajahnya tegang. Wajahnya pucat kayak mayat, lehernya ada luka dalam, kayak hampir putus. Tapi yang paling ngeri, perutnya robek, ususnya keluar semua. Wes, jangan ngomongin setan lagi, potong Yudarmi dengan nada kesal. Wajahnya berubah tidak nyaman. Bikin merinding aja, pagi-pagi udah ngomongin yang serem-serem.
Tanpa menunggu balasan, Yudarmi langsung masuk ke dalam warung. Langkah kakinya tergesa meninggalkan Sugeng dan Parno yang masih terpaku di bangku kayu. Di luar angin bertiup pelan. Suara dedaunan bergetar halus seperti ada yang mengintip dari kejauhan. Parno menelan ludah. "Geng, kamu yakin itu bukan orang? Bukan maling yang nyamar atau semacamnya?" Sugeng menoleh pelan, matanya kosong. "Kalau itu orang, no, gak mungkin usus dan organ dalam lainnya keluar." Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari luar rumah. "Siapa?" teriak Warno dari dalam. Nada suaranya malas dan terganggu. Tok tok tok. Ketukan kembali terdengar, cepat dan mendesak. "Siapa sih? Iseng banget. Gak tahu apa orang lagi istirahat malam." Gerutunya sambil bangkit dari sofa. Ia mengintip dari celah tirai. Di luar Sugeng berdiri, wajahnya pucat. Matanya liar menatap ke sekeliling seolah takut sesuatu mengikutinya. Warno buru-buru membuka pintu. Sugeng masuk terburu-buru tanpa menunggu dipersilakan. Ia langsung mengunci pintu dari dalam. "Kamu kenapa, Geng?" tanya Warno bingung. "Bapakmu." Bapakmu?" Suara Sugeng bergetar. "Kenapa dengan bapakku?" Dia jadi setan, no. Dia selalu muncul tiap malam, aku takut." Warno terdiam. Pandangannya kosong menatap jendela. "Ah, ngarang aja kamu," ucap Warno sambil melempar jaketnya ke sandaran kursi, lalu berjalan ke arah sofa. "Beneran, no. Ini aku baru aja ketemu dia di jalan." Suara Sugeng terdengar tergesa, nafasnya masih berat, seperti habis berlari. Warno merebahkan tubuhnya dengan malas di sofa, tangan kirinya menutup mata. "Bilang aja kamu takut pulang karena ketahuan istrimu habis main judi. Tahu ujung-ujungnya pasti begitu kan?" "Enggak, no, aku serius." Sugeng mendekat. Suaranya lebih pelan tapi terdengar tegas. "Aku lihat bapakmu, dia bawa becaknya muter-muter kampung." Warno membuka matanya menoleh sekilas, tatapannya datar. "Wes, mending turu. Otakmu sudah penuh racun, judi, mabuk, sekarang halu." Ia bangkit dan berjalan pelan ke arah kamarnya tanpa menoleh lagi. Sugeng akhirnya duduk di sofa, diam. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan. Di luar angin malam menggesek-gesek dedaunan. Sugeng tidur di ruang tamu, beralaskan tikar dan berselimut sarung pinjaman dari Warno. Lampu utama dimatikan, hanya cahaya remang dari lampu sudut yang menemani. "Kalau ada apa-apa bangunin aku aja, Geng," ujar Warno dari dalam kamar sebelum menutup pintunya. Sugeng mengangguk pelan, matanya terus menatap langit-langit. Suasana begitu sunyi, jam dinding berdetak pelan. Angin malam menyusup dari celah jendela, tirai bergoyang pelan. Sugeng menarik selimut lebih rapat. "Cuma semalam, besok pagi aku langsung pulang," bisiknya menenangkan diri. Tiba-tiba, krek, krek. Suara roda becak yang berdecit pelan terdengar di luar, seperti melintas jalan depan rumah. Sugeng langsung duduk, matanya membelalak. Bukan sekarang, jangan sekarang." Lonceng becak berdenting. Sugeng menatap jendela, bayangan bergerak pelan di balik tirai, langkah kaki atau mungkin roda terdengar semakin mendekat. No, Sugeng berteriak. "Warno!" Pintu kamar Warno terbuka cepat. "Ada apa?" tanya Warno setengah mengantuk. Dia datang lagi, becaknya, aku dengar di luar." Sugeng menunjuk jendela dengan tangan gemetar. Warno berjalan ke jendela, menyibak tirai. "Sepi, Geng, gak ada siapa-siapa." Sugeng menggeleng keras. "Tapi aku dengar suara rodanya, loncengnya." Warno menepuk pundaknya. "Wes, istirahat, itu cuma perasaanmu." Warno masuk kembali ke kamarnya, pintu ditutup. Sugeng menarik nafas panjang. Berusaha menenangkan diri, ia berbaring lagi, menutup matanya. Tok, tok, tok. Suara ketukan, kali ini dari arah jendela. Mata Sugeng terbuka lebar, ia membeku. Pelan-pelan ia duduk menatap ke arah jendela, tirai berkibar sedikit, bayangan berdiri di luar, bayangan itu tidak bergerak. "No, Warno, dia di jendela." Langkah kaki terdengar dari dalam kamar, tapi sebelum Warno sempat keluar, krak, jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyergap masuk, bau busuk menyengat seperti bangkai tercampur kemenyan dan kapur barus. Dari balik tirai sesosok tubuh perlahan muncul menembus jendela. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong.
Mulutnya menganga, lehernya terkulai seperti hampir putus. Perutnya terbuka, isi perut terburai keluar, menetes ke lantai. Pak Bahar. Suara Sugeng tercekat. Makhluk itu merangkak masuk melewati jendela. Setiap gerakannya mengeluarkan suara berdecit dan gemeretak tulang. Sugeng mundur, membentur dinding. Ampun Pak, ampun, jangan. Pintu kamar terbuka dengan keras. Warno muncul, membawa senter. Sinar diarahkan ke makhluk itu, tapi tidak terlihat apa-apa. Geng, kamu lihat apa? Tanya Warno panik. Sugeng menatap ke arah jendela, namun kosong. Dia tadi di situ, dia masuk. Aku lihat, aku cium baunya. Suaranya gemetar, tubuhnya berkeringat deras. Warno menatap jendela, lalu lantai, tidak ada jejak. Udahlah, tidur aja di kamarku. Di sini kamu makin stres. Sugeng menggeleng keras. Aku nggak mau sendiri. Warno membantunya berdiri. Mereka berdua masuk ke kamar. Di dalam kamar Warno mengunci pintu. Sugeng meringkuk di pojok kasur. Tenang, itu cuma mimpi, kata Warno pelan. Semalam aku lihat Pak Bahar di ujung jalan sana, ucap Pak Basir membuka percakapan pagi itu di warung kopi milik Yudarmi. Iya, aku juga dengar suara becaknya lewat, sahut salah satu warga, menyesap kopinya dengan raut was-was. Tidak lama kemudian Warno dan Sugeng masuk. Wajah Sugeng masih terlihat lelah dan pucat. Pak Basir melirik sekilas, lalu memanggil, "No, kamu udah dengar kabar? Katanya bapakmu jadi setan." Warno menoleh pelan, tatapannya datar. Sampun Pak. Pak Basir menghela nafas berat, lalu meletakkan cangkir kopinya ke meja. No, kamu itu anak satu-satunya Pak Bahar. Harusnya kamu yang paling ingin tahu di mana bapakmu sekarang. Apalagi sekarang warga udah mulai resah, No. Teror arwah bapakmu makin menjadi. Warno mendongak cepat, sorot matanya tajam, kaget sekaligus bingung. Kenapa sih kalian semua bilang bapakku jadi setan? Gentayangan. Ini juga si Sugeng bilang semalam dihantui bapakku. Ia berdiri menunjuk ke arah Sugeng yang duduk terpaku di pojok meja. Kalian semua ada masalah apa sih sama bapakku? Suasana warung langsung beku. Tidak ada suara selain dengung kipas angin tua di langit-langit. Para pengunjung saling pandang. Wajah-wajah mereka tegang dan penuh tanya. Dari balik meja Yudarmi akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. Bukan gitu, No. Kami bukannya nuduh. Justru kami sayang sama bapakmu. Dia orang baik, terlalu baik. Wes, bentak Warno sambil menepis kursi di depannya. Gak usah so peduli, kalian semua sama saja. Ia berbalik melangkah cepat keluar dari warung. Pintu kayu tua bergoyang keras saat ditutup. Sugeng masih menunduk. Matanya tidak berani menatap siapapun. Tangannya gemetar, mencengkram gelas kopi yang kini tinggal setengah. Orang-orang kenapa sih bilang kalau bapak jadi setan? Warno menggerutu sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Bapak juga, kemana saja sampai sekarang gak pulang-pulang? Ia berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Suaranya mulai meninggi. Disuruh jual sapi buat bayar utang, ini malah gak balik-balik. Ia berhenti, menatap kosong ke lantai. Rahangnya mengeras. Jangan-jangan bapak sengaja bawa kabur uang itu, gumamnya pelan, tapi penuh kemarahan yang ditahan. Warno terdiam, wajahnya menegang, matanya memerah. Ada kecewa, ada marah, dan ada rasa dikhianati. Ia merasa seperti ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Uang hasil penjualan sapi yang seharusnya bisa menutup hutang menumpuk lenyap begitu saja, dibawa pergi oleh ayahnya sendiri, Pak Bahar, yang hingga kini tidak pernah kembali. Awas saja kalau sampai pulang, katanya pelan tapi dingin. Aku gak akan maafkan dia. Malam itu langit masih menyala merah. Sisa hujan menggantung di udara. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Udara menusuk tulang, sepi menyelimuti. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari arah pintu depan. Warno yang sedang menonton televisi di ruang tamu langsung menoleh. Ia berjalan pelan ke jendela, menyibak tirai sambil mengintip keluar. Bapak, gumamnya pelan saat melihat sosok Pak Bahar berdiri di teras. Baju basah kuyup, tubuhnya dia menunduk. Akhirnya pulang juga dia. Awas saja kamu, Pak. Dengan langkah cepat Warno berdiri dari sofa dan menuju pintu. Tangannya membuka kunci, lalu menarik daun pintu yang berderit pelan. Gesekan engselnya terdengar tajam di tengah malam yang sunyi.
Bagus, setelah 3 hari hilang entah kemana, sekarang baru muncul. Semprot Warno sambil melotot. Kamu pikir utang bisa lunas sendiri ah? Pak Bahar tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, perlahan, gerakannya kaku, seperti tubuh yang dipaksa hidup. Wajahnya pucat, matanya kosong meratap ke depan, tubuhnya menggigil. Tapi bukan karena dingin saja, ada sesuatu yang janggal. Pak, mana uang hasil jual sapi? Tanya Warno tajam, tangannya terulur menuntut. Pak, denger gak sih? Aku butuh uang itu. Aku dikejar-kejar juragan pasar tiap hari. Pak Bahar tetap diam. Tanpa satu kata pun ia terus melangkah masuk ke dalam rumah, melewati Warno begitu saja, seperti tidak melihat, tidak mendengar. Pak, bentak Warno. Tapi sosok itu sudah membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Pintu tertutup sendiri di belakangnya, perlahan, lalu klik, seperti dikunci. Bapak tahu nggak, gara-gara Bapak tiba-tiba menghilang, orang-orang pada bilang Bapak udah mati. Warno menatap tajam ke arah kamar, suaranya meninggi. Mereka nyebarin gosip kalau Bapak jadi setan, gentayangan keliling kampung. Ia menarik nafas dalam berusaha meredam amarah. Sebenarnya, Bapak dari mana saja sih selama ini? Namun tidak ada jawaban. Warno menggerutu sambil mengepalkan tangan. Kurang ajar, uangnya pasti udah habis buat perempuan. Dasar laki-laki tua bangsat. Emak udah meninggal 3 tahun, sekarang malah keluyuran gak jelas. Ia kembali ke sofa, membanting tubuh dengan kesal. Besok pagi aku tagih lagi, kali ini gak bakal aku biarin. Di luar angin kembali bertiup pelan dan di dalam kamar tidak terdengar suara apapun. Langkah Sugeng limbung saat menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Mulutnya menggumam lagu dangdut tidak jelas, sesekali tersedak oleh tawa mabuk yang kosong. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Orang-orang sok suci, bilang arwah Pak Bahar gentayangan, ngaco. Gumamnya tertawa kecil sambil memandang batu kecil di jalan. Namun tawanya terhenti mendadak. Dari arah belakang terdengar suara roda yang berderit pelan, tapi teratur, seperti roda becak. Sugeng berhenti, ia langsung menoleh. Tidak ada apa-apa, jalanan lengang, hanya bayang-bayang pepohonan yang menari disapu angin malam. Ia menggeleng cepat. Halusinasi, cuma halusinasi. Baru 2 langkah ia berjalan lagi, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih nyata. Kerak, kerak, kerak. Sugeng menoleh sekali lagi dan kali ini darahnya langsung membeku. Di ujung jalan samar dalam kabut dan cahaya remang, terlihat sebuah becak tua meluncur perlahan di jok belakang. Duduk sosok lelaki tua dengan wajah pucat membiru. Matanya menatap lurus, kosong dan mengenaskan. Pak Bahar, desis Sugeng, langkahnya mundur panik. Maaf, aku gak bermaksud. Aku hanya ikut-ikutan. Aku hanya diperintah, katanya terbata-bata. Sosok itu tetap diam, becaknya terus melaju. Suara gesekan pedal dan roda tua terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Ah, setan! Sugeng berbalik dan lari. Nafasnya tersegal, kakinya terantuk batu, tubuhnya hampir terjungkal. Jalanan desa yang biasa ia kenal kini seperti berubah menjadi labirin tidak berujung. Dari belakang suara roda becak masih mengikuti, makin cepat, makin dekat. Kerak, kerak, kerak. Jangan ikuti aku gak salah apa-apa. Aku hanya diperintah, aku hanya dibayar. Lampu truk dari arah berlawanan tiba-tiba menyilaukan pandangannya. Klakson meraung keras. Brak. Tubuh Sugeng terpental ke udara, lalu jatuh tepat di bawah roda truk tronton yang melintas. Kerak. Suara tulang remuk karena terlindas roda truk menggema malam itu, disusul suara rem yang berderit panjang. Sisa tubuh Sugeng tergolek tidak bernyawa di pinggir jalan. Hancur dan di kejauhan, suara roda becak masih terdengar, perlahan menjauh. Pagi itu kabut belum sepenuhnya menghilang dari jalanan desa. Udara dingin masih menggigit saat suara kentongan desa memecah kesunyian. Di depan warung Yukdarmi, beberapa warga sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian memegangi mulut, sebagian lagi hanya diam terpaku. Katanya ketabrak truk pas dini hari, bisik Pak Basir sambil menyulut rokok. Tangannya sedikit gemetar. Badannya hancur, gak bisa dikenali. Timpal Bumina lirih, memeluk erat syalnya yang bikin merinding. Menurut seseorang, orang yang ada di situ sempat terdengar suara becak sebelum kejadian. Suasana mendadak hening.
Hanya terdengar suara kipas angin tua dari dalam warung dan gemersik dedaunan yang jatuh. "Becak?" tanya Pak Basir. Alisnya mengernyit. "Becak siapa pagi-pagi buta di jalan kayak gitu?" "Gak ada yang tahu. Tapi menurut sebagian orang yang kebetulan ada di tempat itu, malam itu Sugeng dalam keadaan mabuk. Dia sempat teriak-teriak soal Pak Bahar," jawab Bu Mina cepat. Yudarmi keluar dari dalam warung sambil membawa nampan teh hangat. Wajahnya pucat. "Ini udah yang ketiga. Pertama si Parno katanya dengar suara becak malam-malam. Kedua Basir katanya lihat Pak Bahar dan becaknya keliling malam-malam. Sekarang yang lebih mengenaskan Sugeng mati. Kalian pikir ini semua kebetulan?" Pak Basir membuang nafas panjang. "Arwah Pak Bahar gak tenang. Aku yakin dia menuntut sesuatu." "Terus kita harus gimana?" tanya salah satu pemuda yang berdiri di pojok. Suaranya pelan. "Menurutku kita harus temui Warno," ucap Pak Basir akhirnya memecah keheningan di depan warung. "Dia anaknya. Kalau memang arwah Pak Bahar gentayangan, ya dia yang harus bertanggung jawab." Beberapa warga saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang terlihat ragu. "Tapi Warno orangnya keras. Apa dia mau dengar?" kata Yudarmi. "Justru karena itu kita datangi baik-baik, biar dia tahu kalau ini bukan cuma cerita kosong." Pagi itu 5 orang warga, Pak Basir, Yudarmi, 2 pemuda kampung, dan Pak RW berjalan menuju rumah Warno. Udara mulai berat, matahari mulai bersinar terang. "Assalamualaikum," suara beberapa orang terucap bersamaan. "Waalaikumsalam. Sopo sih yang datang pagi-pagi begini?" Warno membuka pintu dengan wajah kusut, matanya sembab seolah kurang tidur. "Ada apa?" tanya singkat saat pintu sudah terbuka. "Kami mau bicara soal arwah bapakmu. Sudah terlalu banyak yang diganggu. Tadi malam Sugeng mati kecelakaan. Tapi sebelum itu ada yang bilang mereka sempat lihat Pak Bahar dan becaknya," kata Pak Basir tanpa basa-basi. Warno menghela nafas keras. "Kalian ini kenapa sih? Semuanya ngomong hal yang sama. Aku ini tahu betul. Tadi malam bapak pulang." Warga saling pandang. "Pulang?" tanya Pak RW pelan. "Iya." Warno menunjuk ke dalam rumah. "Dia datang dalam keadaan basah kuyup. Masuk ke kamar. Aku lihat sendiri." "Kalau begitu, panggil bapakmu. Kami ingin bicara." Warno ragu sejenak. Lalu berbalik cepat ia menuju kamar ayahnya dan membuka pintu lebar-lebar. "Ayo, tunggu sini dulu." Lalu berbalik dan berjalan menuju kamar Pak Bahar. Langkahnya tergesa, ia membuka pintu kamar dengan setengah kesal, setengah gugup. Namun saat pintu terbuka lebar, tubuhnya langsung terhenti. Matanya membelalak, kamar itu kosong. Tidak ada siapapun di dalam. Tempat tidur rapi, lemari tertutup rapat. Udara di dalam ruangan terasa dingin dan hampa, seolah tidak pernah ada yang menempatinya. "Pak," panggil Warno, suaranya mulai panik. "Bapak!" Ia melangkah masuk menatap sekeliling. Tidak ada jejak basah, tidak ada baju yang tergantung, bahkan selimut masih terlipat rapi di ujung ranjang. "Pak, ini loh dicariin warga," teriaknya lagi lebih keras. Warga yang sedari tadi menunggu di ruang tamu saling pandang, rasa penasaran mengalahkan rasa sungkan. Satu persatu mereka melangkah masuk ke dalam rumah. "Warno, ada apa?" tanya Pak Basir sambil mendekat ke pintu kamar. Warno masih berdiri di tengah ruangan, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Dia semalam ada di sini. Aku lihat sendiri, masuk kamar ini. Tapi sekarang..." Suara Warno terputus. Tangannya gemetar saat menyentuh sandaran tempat tidur, masih dingin dan kering. Namun warga hanya menatap ke dalam ruangan kosong. Tidak ada tanda-tanda kamar itu pernah dipakai. Tempat tidur bersih, rapi, tidak ada baju, tidak ada selimut, bahkan baunya pun seperti kamar lama yang tidak pernah ditempati. Warno mematung, keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. "Aku yakin semalam bapak pulang dan dia ada di sini," bisiknya menatap bingung ke dalam kamar. Pak Basir melangkah masuk, memeriksa perlahan. Tangannya menyentuh meja kecil di sudut ruangan berdebu. "Warno," ucap Yudarmi hati-hati, "kamu yakin semalam bapakmu benar-benar pulang?" Warno mundur satu langkah, wajahnya pucat, dunia seperti berputar di kepalanya. "Iya, aku yakin. Aku bahkan memarahinya karena nggak pulang 3 hari ini, tapi dia diam aja nggak bicara denganku sama sekali. Aku lihat dia jalan masuk ke kamar ini. Aku lihat, aku..." Tapi kata-katanya terhenti. Warno terduduk di ambang pintu kamar.
Matanya menatap kosong ke dalam ruangan yang seharusnya dihuni ayahnya. Tubuhnya gemetar, seolah seluruh kenyataan mulai runtuh. Suara warga di belakangnya menghilang, tergantikan suara detak jantungnya sendiri. Perlahan ia bergumam, nyaris tidak terdengar. Apa ini berarti? Bapak benar-benar sudah meninggal? Tidak ada yang menjawab. Ia memandang ke tangannya sendiri, seolah berharap menemukan jejak sentuhan terakhir ayahnya. Tapi kalau memang bapak sudah mati, kenapa aku nggak lihat jasadnya? Kenapa semalam aku lihat dia berdiri basah kuyup dan masuk ke kamar ini? Kepalanya tertunduk, nafasnya berat, matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang aku lihat semalam itu cuma arwahnya. Tidak ada yang berani mendekat. Warga hanya berdiri terpaku, menyaksikan seorang anak mulai menyadari bahwa yang ia panggil pulang mungkin bukan lagi manusia. Malam itu rumah Pak Imron tampak sepi. Lampu teras berkedip-kedip seolah ikut menggigil di tengah angin malam yang menusuk. Di dalam Pak Imron tengah menghitung lembaran uang di meja makan. Suaranya berbisik menghitung angka berulang kali. 17 juta, 18, 19. Krak, krak. Pak Imron berhenti, wajahnya langsung menegang. Suara roda becak terdengar samar dari luar, perlahan-pelan tapi mendekat. Irama gesekan besi tuas itu sangat khas, tidak asing di telinganya. Ia berdiri, keringat dingin menetes di pelipis. Siapa malam-malam gini bawa becak? Ia mencoba tertawa kecil, tapi tawanya mati separuh jalan. Langkahnya pelan menuju jendela. Ia menyibak tirai sedikit, cukup untuk mengintip ke halaman depan. Jantungnya nyaris berhenti. Di bawah sinar remang lampu teras, sebuah becak tua berdiri diam. Di atas jok belakangnya duduk seseorang, tubuhnya kaku, basah kuyup, dan menunduk. Becak itu tidak bergerak, tapi rodanya terus berputar, perlahan seperti didorong angin. Pak Bahar, desis Pak Imron tanpa sadar. Tubuh di atas becak mengangkat kepalanya perlahan, matanya putih seluruhnya, darah mengalir dari pelipis ke dagu. Pak Imron mundur refleks, nafasnya memburu. Ia berlari menuju pintu, mengunci rapat-rapat. Tangan tuanya gemetar hebat. Gak mungkin dia masih hidup. Aku sudah membuangnya ke rumput dan itu juga jauh dari sini. Suara roda becak semakin keras, seperti sudah tepat di depan pintu. Pak Imron membekap mulut sendiri, tubuhnya bersandar ke tembok. Dari celah bawah pintu, air mengalir masuk bercampur tanah dan darah. Suara roda becak terus berputar di luar, seakan mengitari rumah, semakin lama semakin cepat. Pak Imron menempelkan punggungnya ke dinding, keringat membasahi seluruh tubuh, suaranya tercekat, nafas tersendat-sendat. Pak Bahar, jangan ganggu aku hilaf. Aku gak bermaksud membunuhmu, sumpah, bukan aku yang punya rencana jahat ini. Di atas lampu-lampu mulai berkedip. Dari langit-langit terdengar bunyi berisik, seperti langkah kaki, namun bukan manusia. Pelan-pelan suara pintu kamar di lantai 2 terbuka sendiri. Engselnya berderit pelan, angin dingin menyapu lorong tangga spiral rumah Pak Imron. Sepertinya itu dari kamar di lantai 2. Pak Imron menoleh, tubuhnya gemetar, ia menelan ludah, lalu mulai menaiki tangga dengan langkah ragu, seperti dipaksa. Aku harus lihat, aku harus pastikan gak ada siapa-siapa di atas. Sampai di lantai 2, ia melihat pintu kamarnya terbuka lebar. Lampu di dalam mati, tapi bau tanah basah menguar kuat dari dalam. Gak ada siapa-siapa. Langkahnya menuju ke arah balkon rumah. Apa itu hanya halusinasiku? Langkah kecil terdengar dari dalam rumah, lalu bayangan sosok muncul dari dalam kamar. Seseorang dengan tubuh membungkuk, wajah pucat, dan baju basah kuyup. Darah menetes dari dahinya, menodai lantai kayu. Suara nafas berat itu terdengar dari dalam kamar yang gelap. Pak Imron menjerit. Ia mundur, kakinya tersandung, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan sebelum sempat berpegangan, ia terjatuh dari lantai 2. Brak! Tubuhnya menghantam tanah keras dengan suara yang menggelegar. Pagi harinya, warga menemukan jasad Pak Imron tergeletak dengan posisi tidak wajar. Lehernya patah, mata masih terbuka lebar, menatap ke arah langit. Tepat di samping jasad, bekas roda becak tampak jelas menapak tanah basah mengarah pergi, meninggalkan rumah sang juragan ternak. War, ayo gabung ke tim yang arah utara. Di sana masih banyak area kosong dan semak belukar, ucap Pak RT sambil berjalan terlebih dahulu. Warno mengangguk cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam itu cukup dingin. Beberapa warga membawa obor dan senter. Mereka menyebar perlahan, menyusuri pinggiran jalan.
dan lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. "Ada bau aneh, Pak," teriak salah satu warga dari semak-semak. Suaranya membuat semua orang berhenti sejenak. "Di mana?" Pak Basir berlari menghampiri, diikuti Warno dan aparat desa. Mereka mendekat ke area yang ditunjuk, rerumputan liar jauh dari jalan raya. Seperti sudah lama tidak dijamah orang, senter diarahkan ke balik ilalang yang terguling. "Ya Allah," gumam Pak Yudi kepala desa menahan nafas. Tampak sesosok tubuh tergeletak membusuk, bajunya compang-camping, wajahnya rusak, tidak lagi bisa dikenali dengan jelas. Tapi ada satu hal yang tidak salah lagi, sarung bermotif kotak yang selalu dipakai Pak Bahar dan dompet kulit coklat di sakunya. "Bapak!" Warno menutup mulutnya, lututnya lemas. Kepala desa mendekat dan berlutut perlahan memeriksa isi dompet. "Ini KTP Pak Bahar, gak salah lagi." Aroma busuk makin menyengat, beberapa warga menutup hidung, tapi tidak beranjak. Semua membentuk lingkaran kecil, terdiam dalam kesunyian yang menyesakan. "Berarti yang datang ke rumah Warno malam itu," bisik seseorang. "Arwahnya," jawab Pak Basir perlahan. Pak Yudi berdiri dan menatap Warno. "Kita akan bawa jenazahnya ke balai desa malam ini juga. Besok dimakamkan secara layak. Kamu harus kuat, War." Warno mengangguk perlahan. Matanya tidak lepas dari jasad ayahnya. "Astagfirullah, ini ada dompet," ucap Pak RT sambil membungkuk, tidak jauh dari jasad Pak Bahar yang mulai membusuk. Tangannya mengangkat benda kecil berwarna hitam dengan inisial S di pojoknya. "Dompet Sugeng," kata Warno pelan, seolah tidak percaya. "Aku pernah lihat waktu dia mabuk di warung." Tidak jauh dari jasad Pak Bahar, seorang warga bernama Pak Udin mendadak berjongkok. Tangan keriputnya menarik sesuatu dari balik semak yang basah. "Ini apa?" gumamnya lalu berteriak. "Pak RT, sini lihat, ada kantong plastik hitam, kayaknya dikubur setengah." Pak RT dan Warno mendekat. Pak Udin membuka plastik itu perlahan, bau amis langsung menyengat. "Ya Allah," desis Warno menutup hidung. "Ini pisau dapur," kata Pak Yudi. "Masih ada bercak darah di bilahnya." Ada juga secari kertas kusam yang nyaris hancur karena lembab. Pak RT membuka pelan dan membacanya. "Bayarannya nanti malam setelah beres Impron." Mata Warno membelalak. "Impron? Jadi Pak Impron dan Sugeng?" "Wah, ini makin jelas," sahut Pak RT. "Bisa jadi Sugeng yang eksekusi, Impron dalangnya." Suasana mendadak mencekam. Angin menggoyangkan ilalang di sekitar lokasi penemuan jasad. "Berarti bapakku dibunuh." Warno terduduk lemas di tanah, menatap tubuh ayahnya yang mulai dibungkus warga. Lalu suara pelan terdengar dari kerumunan. "Makanya, pantesan Sugeng mati ketabrak truk waktu lari ketakutan dan Pak Imron jatuh dari lantai 2 rumahnya, padahal gak ada siapa-siapa." Semuanya mulai masuk akal. Pak Bahar gak terima, rohnya dendam. "Aku percaya sekarang," ucap Yudarmi yang dari tadi menahan tangis. "Sugeng dan Pak Imron dapat balasan dari arwah Pak Bahar. Gak mungkin itu kebetulan." Pak RT berdiri dan menatap semua warga. "Sudah, lebih baik kita bawa jasad Pak Bahar dan kita siapkan pemakamannya malam ini juga, agar besok kita bisa makamkan Pak Bahar dengan layak. Semoga rohnya tenang setelah kebenaran ini terungkap." Warno mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Pak. Aku sempat menyalahkanmu." Langit mendung menggantung muram di atas desa. Angin berembus pelan, seolah ikut mengiringi kesedihan yang menyelimuti warga. Jasad Pak Bahar yang telah ditemukan membusuk di antara rumputan liar kini dibaringkan di atas keranda kayu, diselimuti kain kafan putih yang sudah lembab karena udara dingin. Suara adzan zuhur menggema di musola kecil tidak jauh dari pemakaman. Warno berjalan paling depan, matanya sembab, wajahnya tertunduk tanpa kata. Di belakangnya para warga mengikuti dengan kepala tertunduk. Beberapa membawa bunga kamboja, lainnya payung dan sorban lusuh. "Warno," bisik Pak RT pelan, mendekati. "Nanti kamu ikut masuk liang ya, temani bapakmu terakhir kali." Warno hanya mengangguk. Tangannya gemetar saat memegang tali keranda, tubuhnya seakan kehilangan tenaga, tapi dia terus melangkah. Setelah tiba di pemakaman, liang lahat yang sudah digali sejak pagi tadi tampak menganga. Dua warga turun ke dalam lubang menyiapkan posisi. "Ayo, pelan-pelan," ucap Pak Udin sambil membantu menurunkan jenazah. Begitu kain kafan diserahkan ke liang, suara takbir pelan mulai terdengar dari para pelayat. "Bismillah, semoga tenang di sisi Allah Pak Bahar."
Liri salah satu warga. Warno masih berdiri mematung di pinggir lubang. Saat tanah mulai diturunkan perlahan, ia tiba-tiba bicara. Aku minta maaf, Pak. Aku sempat curiga, sempat marah. Aku nggak tahu kalau Bapak dibunuh. Seandainya saat itu aku nggak maksa Bapak jual sapi, semua ini nggak akan terjadi. Tidak ada yang menyaut, hanya suara tanah yang jatuh bergantian menutupi jasad Pak Bahar menyatu dengan bumi. Beberapa warga saling pandang dan tanpa aba-aba mulai membaca doa bersama. Gemuruh suara Liri itu terdengar mengalun pelan ditelan angin siang. Malam itu sunyi, angin hanya berbisik lembut di sela-sela genteng rumah Warno. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing. Hanya detak jam tua yang menggantung di ruang tamu berdetak lambat seperti jantung kelelahan. Warno duduk di tepi ranjang. Tubuhnya lemas, mata merah karena seharian menahan tangis dan rasa bersalah. Ia menatap lantai kosong, sesekali menegak air putih dari gelas yang diletakkan di meja kecil. Bapak, gumamnya Liri. Maafkan aku. Lampu kamar redup, angin malam menyusup lewat celah jendela. Gorden bergerak pelan, seperti disentuh tangan tidak terlihat. Pintu kamar terbuka sendiri. Warno menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri sosok lelaki tua, Pak Bahar. Namun tidak seperti mayat yang membusuk. Kali ini tubuhnya bersih. Ia mengenakan pakaian putih yang rapi, wajahnya bersinar tenang. Rambutnya disisir ke belakang, wajahnya tanpa luka. Bahkan ia tampak seperti sedang hendak pergi ke masjid. Bapak, Warno berdiri dengan tubuh gemetar. Ini beneran Bapak? Pak Bahar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang selama ini Warno rindukan. Lembut, damai. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Maafkan aku, Pak. Aku sempat curiga. Aku sempat berpikir yang bukan-bukan. Warno berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Pak Bahar masih berdiri diam, senyumnya semakin dalam, penuh kasih. Lalu perlahan tubuhnya mulai memudar. Bapak jangan pergi dulu. Warno mencoba menjangkau, tapi udara kosong yang disentuhnya. Sosok Pak Bahar menghilang begitu saja, seperti kabut tersapu angin. Warno terduduk di lantai. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Terima kasih, Pak. Di luar angin berhenti, malam menjadi hening sempurna. Alhamdulillah, semalam aku bisa tidur nyenyak, ucap Pak Basir sambil meniup kopi hitamnya. Sudah lama rasanya nggak segini tenang suasananya. Sugi, tetangga sebelah rumah Warno, mengangguk pelan. Iyo, sejak pemakaman Pak Bahar, kayaknya desa ini kayak balik seperti dulu lagi. Nggak ada suara becak lewat tengah malam, nggak ada bayangan aneh-aneh. Yudarmi menyendokkan gorengan di piring rotan, lalu duduk di bangku belakang meja. Semoga arwah Pak Bahar tenang di alam sana. Dia orang baik, cuma nasibnya yang nggak baik. Pak Basir mengangguk. Benar itu, kita yang hidup juga harus belajar. Jangan sampai serakah dan mengkhianati orang lain. Sugeng sama Imron, ya itu balasan setimpal. Tapi aku salut sama si Warno, timpal Bumina yang ikut nimbrung. Dia berani minta maaf ke arwah bapaknya. Gak semua anak punya keberanian begitu. Iya, dan sekarang dia lebih sopan, gak pernah bentak-bentak orang lagi. Aku dengar sekarang dia kerja di sawah kepala desa untuk bayar hutang-hutangnya di Pak Jono, jawab Sugi sambil tersenyum kecil. Mereka semua diam sejenak, menikmati hangatnya pagi dan damainya suasana desa. Hanya bunyi sendok yang beradu dengan gelas dan suara ayam dari kejauhan. Pak Bahar pasti senang lihat desanya tenang lagi, ucap Yudarmi pelan. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin, sahut semua hampir serempak. Pagi itu warung Yudarmi menjadi tempat kecil yang dipenuhi rasa syukur. Teror telah berlalu dan hanya doa yang tersisa untuk arwah seseorang tukang becak tua yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.